warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nastiana Somarni dengan NIM 220451. Di sini saya bersama rekan saya. Saya Nisya Adilia Putri dengan NIM 220454. Kami di sini berdua mengerjakan tugas untuk memenuhi tugas astronomi dengan dosen pengampu Ibu Sarinova MPDSMC. Yang pertama, rekan saya Rizka akan memperkenalkan apa itu tata surya dan bagian-bagian dari tata surya. Baiklah teman-teman semua, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian tata surya dan bagian-bagian yang terdapat dalam tata surya ini tersebut. Tata surya merupakan kumpulan dari benda-benda langit yang terdiri beserta satelitnya dengan matahari sebagai pusat peredarannya. Nah, di sini ketika semua planet-planet ini mengelilingi matahari, peristiwa tersebut kita sebut dengan peristiwa revolusi. Jumlah planet yang terdapat di dalam tata surya kita ini ada 8 buah yang terdiri dari dua bagian, yaitu planet dalam dan planet luar. Di sini planet dalam yang kita ketahui yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar yang kita ketahui yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Seperti yang sudah rekan saya sampaikan tadi, bahwa tata surya ini memiliki dua bagian, yaitu bagian dari planet dalam dan bagian dari planet luar. Saya Nastiana Somarni dengan pemateri yang pertama akan membahas bagian dalam dari tata surya. Bagian dalam dari planet ini terdiri dari 4 planet, yaitu planet Merkurius, planet Venus, planet Bumi, dan planet Mars. Yang pertama adalah planet Merkurius. Planet Merkurius ini merupakan planet terkecil yang letaknya dekat dengan matahari. Planet Merkurius ini memiliki diameter 4.879. Planet ini dekat dengan matahari sehingga jika dilihat dari permukaan planet Merkurius ini, matahari ini 3 kali lebih besar dibanding dilihat dari permukaan bumi dan 7 kali lebih terang. Planet Merkurius ini tidak memiliki satelit sehingga angkasa di dalamnya terlihat gelap dan memiliki cuaca yang ekstrim. Yang kedua yaitu planet Venus. Planet Venus ini merupakan posisi kedua lebih dekat dengan matahari setelah planet Merkurius. Planet Venus ini mengorbit matahari selama 2247 hari. Venus ini tidak memiliki satelit. Ciri-ciri dari planet Venus ini yaitu dia memiliki 80% permukaan yang terdiri dari dataran vulkanik, 70% dataran dengan bubungan berkerut, dan 10% merupakan daratan yang halus dan berlekuk. Atmosfer pada planet Venus ini memiliki lapisan gas yang menyelubungi Venus yang terdiri dari karbon dioksida dan jauh lebih padat dan panas daripada atmosfer bumi. Venus ini merupakan planet terpanas di dalam tata surya, sehingga dia memiliki suhu permukaan rata-rata 450 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu Bumi. Bumi ini merupakan planet ketiga yang letaknya lebih dekat dengan matahari setelah planet Venus dan planet Merkurius. Planet Bumi ini satu-satunya planet yang di dalamnya ada kehidupan. Mengapa hal itu terjadi? Karena di dalam bumi ini mengandung uap air dan oksigen. Atmosfer pada bumi ini mempunyai 28 nitrogen, 21 oksigen, dan 1 gas lainnya, yaitu seperti uap air, dioksida, dan organ. Atmosfer pada bumi ini merupakan paling tebal dalam 50 km pertama dari permukaan. Yang keempat yaitu planet Mars. Planet Mars ini merupakan planet 4 yang posisinya dekat dengan matahari setelah planet Merkurius, planet Venus, dan Bumi. Planet Mars ini merupakan planet yang namanya diambil dari dewa perang yang dijuluki sebagai planet merah. Mengapa dia dijuluki sebagai planet merah? Hal ini terjadi karena adanya kandungan besi oksida di dalamnya. Ciri-ciri dari planet Mars ini yang pertama, dia mempunyai satelit alami, yang kedua mempunyai gunung tertinggi di tata surya, yang ketiga terdapat badai debu turbukan terbesar di tata surya, yang kelima mempunyai air, yang keenam memiliki nama, yang ketujuh perbukitan yang menyerupai wajah manusia, dan yang kedelapan adanya potensi tanda-tanda kehidupan. Dari kesimpulan yang diambil dari planet Mars ini yaitu planet Mars ini sama dengan Bumi. Mengapa disamakan dengan Bumi? Karena planet Mars ini mempunyai kemungkinan adanya kehidupan di dalamnya. Hal itu terjadi karena planet Mars ini mempunyai aliran air yang ada di masa lalu. Baiklah, saya Rizka Adilia Putri dengan NIM 220454 sebagai pemateri kedua yang
Nah, di sini pertama saya akan membahas mengenai planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet yang terbesar di tata surya kita yang memiliki diameter yaitu 142.984 km. Jarak Jupiter dengan matahari yaitu sekitar 779 juta kilometer. Planet Jupiter sendiri juga memiliki julukan sebagai planet Jovian. Jupiter terbentuk dari gumpalan gas-gas yaitu 90 derajat hidrogen dan 10% helium dengan sejumlah kecil amonia dan zat lain yang memberi warna cerah pada planet ini. Planet Jupiter sendiri juga memiliki 83 satelit yang salah satunya yaitu Ion, Callisto, dan yang terakhir yaitu Ganymede. Nah, terakhir saya akan membahas mengenai ciri-ciri dari planet Jupiter itu sendiri. Yang pertama, planet Jupiter memiliki ukuran yang sangat besar dengan ukuran lebih dari 300 kali ukuran bumi. Kedua, planet Jupiter merupakan planet yang tidak memiliki permukaan padat dan berbatu. Terakhir, bisa teman-teman lihat bahwa sebenarnya planet Jupiter ini memiliki cincin, namun planet Jupiter ini tidak terlihat cincinnya seperti planet Saturnus. Mengapa demikian? Karena pada planet Jupiter ini tidak mengandung es yang tampak pada cincin Saturnus, sehingga pada planet Jupiter cincin yang terlihat tidak terlalu menonjol atau tidak terlalu cemerlang dibandingkan dengan planet Saturnus. Selanjutnya yaitu planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet ketujuh dari matahari yang ditemukan oleh William Herschel pada tahun 1781. Planet ini mempunyai jari-jari terbesar ketiga dan massa terbesar keempat di tata surya. Planet Uranus ini memiliki suhu yaitu 224 derajat Celcius yang dijuluki sebagai planet terdingin. Nah, di sini dua planet ini mempunyai warna yang hampir sama antara Uranus dengan Neptunus, tetapi suhu yang dimiliki oleh planet Uranus lebih dingin daripada suhu di planet Neptunus. Nah, Uranus juga memiliki tiga bagian yaitu inti di bagian tengah, mantel beres, dan yang terakhir diselimuti oleh hidrogen atau helium gas. Ciri-ciri dari planet Uranus memiliki kemiringan paling jauh dari planet lainnya, disebut planet es raksasa, dan yang planet Uranus ini juga memiliki musim yang sangat panjang. Terakhir dapat dilihat dengan mata telanjang. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai planet bagian luar yang kedua setelah Jupiter, yaitu Saturnus. Nama Saturnus sendiri berasal dari nama dewa pertanian Romawi. Planet Saturnus juga memiliki julukan yaitu The Jewel of Solar System yang artinya yaitu permata kotak surya. Saturnus merupakan planet tercantik. Bisa teman-teman lihat bahwa Saturnus memiliki cincin yang mengelilinginya. Jupiter juga demikian, namun planet Jupiter cincinnya tidak tampak seperti planet Saturnus. Nah, jarak Saturnus dengan matahari sendiri yaitu 1430 juta kilometer. Saturnus sendiri juga memiliki 62 satelit dengan 53 diantaranya telah dinamai dan hanya 13 diantaranya memiliki diameter lebih besar dari 50 km dan 7 satelit cukup besar sehingga bersifat elipsoidal. Ciri-ciri dari planet Saturnus itu sendiri yaitu Saturnus memiliki diameter 120.536 km. Waktu rotasi Saturnus yaitu kurang lebih 10,7 jam, sekitar 2,95 jam sebagai revolusinya. Saturnus juga memiliki 150 bulan dan Saturnus juga memiliki julukan yaitu raksasa gas hidrogen. Terakhir, ciri-ciri dari planet Saturnus itu sendiri yaitu pada planet Saturnus ini kita tidak bisa ditempati oleh kehidupan karena pada planet Saturnus ini kita tidak bisa permukaannya sangatlah lembek dan tidak bisa diinjak.
luas. Namun saya hanya bisa menyampaikan beberapa satelit saja seperti Triton, Thalassa, dan Hippocamp. Selanjutnya periode rotasi yang dimiliki dari planet Neptunus sendiri yaitu 16 jam 6 menit. Sedangkan periode revolusinya yaitu 165 tahun. Baiklah teman-teman sekalian, segitulah penjelasan dari saya Restiana Dasogani, Saya Rizya Agilia Putri. mengenai tata surya kita ini. Sekarang gini Ca, Ayah mau nanya nih, kan di planet tata surya sekarang cuma ada 8 planet. Bukannya setahu Ayah ada 9 planet ya, yaitu satu lagi planet Pluto. Kenapa planet Pluto ini dihilangkan dari tata surya kita? Nah, begini ya. Kalau menurut Ica, emang pada dasarnya planet Pluto termasuk ke dalam sistem tata surya kita, yang merupakan planet terkecil ataupun dijuluki dengan planet kerdil karena memiliki diameter yang sangat kecil dari planet-planet yang lainnya. Nah, karena planet ini merupakan planet yang terletak sekitar 39 kali jarak matahari ke bumi serta suhu yang berkisar di antaranya minus 226 hingga minus 240 derajat Celcius yang membuat planet Pluto ini tidak layak dihuni. Dan ternyata planet Pluto ini tidak mampu membersihkan lingkungan orbitnya dalam ruang hampa loh ya. Makanya itu planet Pluto itu sendiri sekarang tidak terdapat di dalam sistem tata surya kita. Begitulah teman-teman penjelasan dari Ica atau jawaban dari Ica mengenai kenapa planet Pluto tidak ada di tata surya kita sekarang. Jadi begitulah hasil diskusi kami dan hasil tugas kami mengenai tata surya ini. Bila ada kesalahan dan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.